yang telah hadir pada webinar pada pagi hari ini. Kita bisa sharing dan berbagi ilmu dan pengalaman ya, dan tentunya kita bisa saling terkoneksi seperti itu. Nama saya Riki Komarudin, bisa dipanggil Riki, dan mungkin juga teman-teman bisa menemukan saya di profile LinkedIn ya. Saya juga sering aktif di media sosial tersebut seperti itu. Nah, webinar pada pagi hari ini atau pada Sabtu pagi ya, kita diskusi santai. Nantinya kita akan membahas ya bagaimana seorang yang bekerja di power system seperti itu. Mungkin dulu pada saat saya kuliah itu memang ada beberapa konsentrasi ya, terutama di teknik elektro itu ada kelistrikan, teknik listrik, kemudian teknik telekomunikasi, teknik komputer, dan teknik elektronika. Nah, ini adalah short resume ya atau biodata saya. Mulai dari saya dulu mengambil program D3 dari Teknik Elektro UGM. Nah, ini saya dulu juga merasa apa sih sebenarnya di Teknik Elektro itu, karena memang saya tidak pernah tahu ya, dan saya pada saat itu jarang sekali webinar-webinar seperti ini diadakan seperti itu. Nah, mungkin hanya webinar terkait dengan konsentrasi apa itu di penjurusan, dan juga webinar-webinar setelah kerja nanti. Pada saat saya lulus dari UGM atau pada saat saya masih kuliah di UGM, mungkin banyak dari teman-teman yang menginginkan saya nanti jurusan teknik listrik nih. Saya biar bisa bekerja di PLN. Saya teknik listrik ini peluangnya tinggi, nanti banyak di industri terutama power kayak gitu. Atau di elektronika saya ingin di robotika nih, nanti sangat masif perkembangannya seperti itu dan lain sebagainya. Saya lulus 2018, kemudian saya lanjut S1 Teknik Elektro di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan lulus 2019. Kemudian pada saat itu saya melanjutkan bekerja sebagai supervisor set construction ya, atau pengawas konstruksi elektrikal kemarin di project pembangunan by couple dan by section di Gaduindo 150 KV Ungaran. Kemudian selang 1 tahun berakhirnya kontrak, saya melanjutkan lagi studi master ya di ITB, dan konsentrasi masih sama, teknik ketenaga listrikan atau teknik tenaga listrik. Nah, dari sinilah saya mengenal apa itu power system. Kemudian saya juga bekerja di sebuah konsultan company ya di Kuadran, yang merupakan suatu inkubator dari LAPI ITB, yang mana owner atau advisor teknikalnya dari supervisor saya atau pembimbing saya pas S2, yaitu Pananang seperti itu. Kemudian setelah itu saya selesai, dan pada saat tesis juga sudah tidak di kuadran lagi, dan tahun 2003 awal saya diajak dari owner ya di PT Prima Energy Consult ini untuk bergabung sebagai staff electrical engineer, dan posisi sekarang sebagai senior electrical engineer. Kemudian terakhir saya juga mengambil program insinyur di UMY ya. Jadi program PSPPI saya ambil di UMY pada April 2023 seperti itu. Oke, saya lanjutkan kembali. Nah, mungkin dari beberapa teman-teman ada yang masih tadi kuliah dan akan kuliah, dan mungkin ada yang setelah lulus atau baru lulus. Nah, ini saya generalisasi ya. Memang seorang graduation itu ada dua opsi. Kita akan berkarir di sebuah industri atau company, atau kita menjadi entrepreneur dan ataupun akademisi. Nah, kedua jalan jalan ini adalah suatu
jalan mungkin yang sedikit berbeda ketika kita berada di akademisi ataupun di praktisi ataupun entrepreneurs. Nah, ini perbedaannya di mana untuk akademisi ini memang output atau outcome-nya kita dituntut dan dipersiapkan untuk menjadi tridharma perguruan tinggi. Nah, namun tidak banyak ya, tidak sedikit juga dari akademisi di kampus ya itu mendapatkan beberapa proyek-proyek kajian yang dikerjakan, terutama berkolaborasi dengan beberapa konsultan seperti itu. Nah, ini nanti bisa menjadi gambaran teman-teman ketika nanti sudah lulus kuliah, akankah menjadi suatu entrepreneur atau praktisi, nanti bisa masuk ke jalur staff atau apprentice atau manajemen trainee dan lain sebagainya. Kemudian bisa mengambil sertifikasi, kemudian menjadi expert di dalam dunia praktisi. Seperti itu. Nah, kemudian berbeda ketika akademisi, jadi memang di akademisi ini tuntutannya harus S2 minimal dan bahkan ada sekarang ini sudah meminta untuk level PhD. Jadi level S3 inilah yang eh, memang saat ini sedang dibangun ya. Jadi banyak persyaratan, terutama persyaratan dosen, kemudian kita dimudahkan ada PMDSU, program magister menuju doktor untuk sarjana unggul, dan banyak sekarang ini program beasiswa LPDP, baik dari LPDP Kemenq, kemudian LPDP dari ini ya Pak Kementerian Agama atau Kemenak dan lain sebagainya yang memberikan scholarship. Nah, sedikit cerita, sebenarnya saya dulu pada saat kuliah di UGM, saya juga mendapatkan ya beasiswa dari VDMS, itu adalah beasiswa dari Netherlands Scholarship, yang itu salah satu pendirinya adalah Van de Venter. Jadi ada semacam balas budi dari pemerintah Belanda ke Indonesia melalui suatu skema beasiswa. Kemudian untuk S2 kemarin saya juga dapat beasiswa dari ITB ya. Jadi di ITB itu ada ITB Graduate School Research Assistant. Jadi yang sudah masuk nanti bisa mendaftar beasiswa sebagai asisten, baik asisten riset ataupun asisten yang lainnya. Bisa asisten sebagai asisten praktikum, asisten pengajaran dan lain sebagainya. Nah, untuk outline webinar pada pagi hari ini kurang lebih akan membahas hal-hal seperti ini ya, seperti apa itu power system, kemudian pentingnya power system, ruang lingkup, dan juga prospek karir. Nah, terkait dengan apa itu power system, mungkin kita juga sudah mempelajari ya dalam suatu mata kuliah teknik tenaga listrik itu telah menjelaskan bagaimana kita mempelajari dari suatu sistem pembangkitan, kemudian di gardu induk, kemudian kita mempelajari terkait dengan transmisi, distribusi, dan hingga ke konsumen akhir. Jadi untuk lingkup atau cakupan area ini adalah suatu hal yang kita dalami dan juga menjadi uh, fokus area ya dalam bidang power system nantinya. Nah, kemudian ini juga pengenalan ya yang lebih teoritikal, yang mana power system ini adalah suatu bagian ya dari suatu disiplin dari sistem teknik ketenaga listrikan yang banyak mempelajari sistem di dalamnya. Nah, kalau kita eh, saya ya kemarin mengambil master itu kan ada konsentrasi ketenaga listrikan. Jadi di dalam ketenaga listrikan tersebut akan dipecahkan lagi menjadi suatu spesifik rumpun ilmu. Ada teknik tegangan tinggi, kemudian ada power system, kemudian ada konversi energi. Nah, itulah yang menjadi spesifik lagi dari apa yang kita akan dalami. Nah, terkait dengan perbedaan mungkin kita akan
bisa membayangkan ya sebetulnya dunia apa sih yang memang banyak dibutuhkan, dan apa sih korelasi antara power system ini di dalam suatu industri. Ketika kita melihat suatu industri, pasti kita akan membayangkan sebuah otomasi dan perangkatnya, ataupun peralatan-peralatan elektronika yang ada di dalamnya. Nah, itu adalah suatu rumpun ilmu yang nantinya bermanfaat seperti itu. Tetapi apa sih yang bisa masuk ke power system? Nah, di dalam dunia-dunia industri ini memang banyak ya, terutama kita membahas terkait dengan power quality-nya, kemudian audit energi, kemudian membahas bagaimana eh, kelangsungan dari suatu industri tersebut, dalam artian bahwa di dalam industri tersebut juga membutuhkan supply dan demand seperti itu. Jadi bagaimana sub lingkup kecil dalam suatu industri tersebut, kita dalam suatu power system. Dan banyak dalam suatu industri sekarang ini yang memanfaatkan ya luasan atap dari pabriknya tersebut dengan menggunakan panel surya. Jadi kita bisa masuk ke studi kajian tersebut untuk bidang power system. Nah, kemudian ini adalah pentingnya ya power system engineer itu di dalam suatu industri. Jadi kita bisa memberikan suatu kajian atau perencanaan dalam suatu stage lebih awal terkait dengan studi proteksi, studi kelayakan, studi jaringan, studi interkoneksi, kemudian market study, bahkan kita bisa ke detail engineering design dan cost estimation. Nah, ini adalah suatu hal yang memang dibutuhkan dari sisi owner atau pemilik dari suatu utility atau pabrik tersebut untuk memastikan keberlangsungan dari uh, industri atau pabrik tersebut. Jadi ketika suatu pabrik tersebut ingin melakukan suatu ekspansi, nah disitulah pentingnya dunia power system ini dalam bidang atau tahapan perencanaan. Nah, namun pada saat tahapan yang sudah beroperasi, power system ini juga bisa digunakan sebagai bahan dalam evaluasi penyelesaian suatu masalah atau kasus yang ada di industri tersebut. Nah, kemudian di sini ada suatu milestone ya yang ini materi saya sampaikan di webinar COD di PLTS zona EPT. Jadi kita melihat di sini ada beberapa stage dalam suatu project seperti itu. Apa yang kita kerjakan dalam suatu area atau pabrik atau utility dan lain sebagainya yang saat ini sudah running atau berjalan adalah berawal atau bermula dari suatu project yang mana itu kita bangun, kita rencanakan, kita develop, kita uji, kita lakukan operasi, dan suatu project tersebut bisa menghasilkan suatu revenue seperti itu. Sehingga pada tahapan planning and design kita bisa masuk ke tahapan basic design, kemudian fit, DED, kemudian tender dan lelang. Kemudian fase konstruksi kita masuk procurement, construction, commissioning, SLO dan BAST. Kemudian untuk milestone di stage operation and maintenance, nah inilah yang nantinya uh, tahapan suatu project atau utility tersebut sudah bisa menghasilkan suatu revenue atau menghasilkan apa yang menjadi tujuan dari awal. Misalkan kita membangun suatu unit PLTU, maka PLTU tersebut sudah bisa beroperasi dan terinterkoneksi ke suatu jaringan seperti itu. Kemudian terkait dengan ruang lingkup ini, kita di power system tentunya tidak akan tertinggalan ya terkait dengan apa yang menjadi scope dan apa yang menjadi scope study. Nah, untuk scope dalam suatu komponen ini adalah secara general ya yang tadi saya sebutkan di awal, mulai dari proses pembangkitan hingga suatu listrik tersebut
bisa kita nikmati. Nah, kemudian untuk skop dalam studi di power system ini ialah sebagai berikut seperti tadi perencanaan dan lain sebagainya. Nah, itu adalah suatu ruang lingkup yang sangat banyak ya dalam suatu power system tersebut dikerjakan. Nah, ini teman-teman juga tentunya sudah familiar ya di suatu sistem pembangkitan di mana pembangkit ini adalah suatu unit yang memproduksi atau mengubah ya dari energi yang bergerak menuju ke atau menjadi energi listrik. Nah, ini banyak sekali penerapan prinsip yang ada di sini, terutama hukum-hukum ya yang dimanfaatkan seperti salah satunya adalah hukum kekekalan energi. Jadi, suatu energi yang dibangkitkan atau dihasilkan itu tidak bisa dimusnahkan tapi bisa diubah ke dalam bentuk yang lain seperti itu. Ketika kita melakukan pembakaran suatu batu bara, kemudian kita membakarnya dan itu akan menjadi suatu energi berupa energi kalor. Nah, energi kalor tersebutlah yang dimanfaatkan untuk turbin generator untuk menghasilkan suatu energi listrik. Kemudian sistem transmisi. Nah, sistem transmisi ini sekarang sangat berkembang ya. Jadi banyak dalam studi ini yang saat ini dikembangkan seperti Nusantara Supergrid yang akan menghubungkan antara Sumatera, Jawa, Madura, Bali, kemudian ke Kalimantan, Sulawesi, dan hingga ke Papua seperti itu. Nah, namun tahapan ini masih dalam tahapan studi kajian dan perencanaan. Kita akan melihat ya kira-kira perkembangan seperti apa. Nah, kemudian terkait dengan ruang lingkup studi transmisi di dalam power system ini, tentunya kita harus mendapatkan suatu data-data yang menyerupai dari kondisi yang ada seperti itu. Karena untuk saluran transmisi, kemudian gardu induk, nah inilah yang kita gunakan data-data ini untuk proses modeling seperti itu. Seperti tadi di pembangkitan kita harus mengetahui tipe pembangkitnya apa, kapasitas berapa, faktor daya berapa, kemudian kurva reaktif yang dihasilkan itu seperti apa, kemudian pola dispatch dan bahkan economic dispatch dalam suatu pembangkitan. Kemudian dalam suatu transmisi kita memilih ya kira-kira transmisi itu tipe apa, kemudian menggunakan konduktor tipe berapa, kapasitasnya berapa, kemudian groundingnya. Kemudian di gardu induk kita juga harus mengetahui berapa level hubung singkat di dalam suatu gardu induk tersebut, berapa ampere busbar yang ada di gardu induk, dan kira-kira line B yang ada di sana jumlahnya berapa. Nah, itu adalah data-data yang kita gunakan dalam permodelan seperti itu. Kemudian kita masuk ke sistem distribusi. Jadi pada sistem distribusi ini memang kadang dalam suatu power system modeling kita anggap atau kita buatkan seperti output dari suatu generator suatu trafo, kemudian kita masuk ke beban atau misalkan distribusi 20 kV kita bisa langsung beban terhubung ke bus seperti itu. Nah, namun ketika kita ada studi distribusi, misalkan kita menghitung susut daya dalam suatu distribusi, maka kita akan memodelkan masing-masing feeder atau masing-masing penyulang di sistem distribusi itu sesuai atau dalam bentuk mendekati aslinya seperti itu. Nah, mungkin dari teman-teman juga sudah melihat ya kira-kira gambaran trafo cantol, kemudian trafo distribusi yang ada di pinggir-pinggir jalan yang sering kita temui. Kemudian yang selanjutnya adalah sistem proteksi. Nah, sistem proteksi ini sangat banyak ya lingkupnya, baik proteksi tegangan rendah, tegangan menengah, tegangan tinggi. Untuk sistem proteksi di tegangan tinggi, ini banyak kita jumpai di substation. Jadi di substation itu ada uh, ruang untuk proteksi dan juga untuk metering.
dan ada ruang lagi untuk operator dalam melakukan pengontrolan atau pengoperasian dalam kubikel atau unit melalui panel ya yang ada di sini. Jadi yang ada di switchyard atau di gardu induk di site itu bisa dioperasikan ke atau dari ruangan operator yang ada di GI tersebut. Nah, kemudian untuk lingkup proteksi ini memang panjang ya. Jadi ada proteksi unit, ada proteksi sistem. Jadi untuk proteksi unit adalah suatu alat yang digunakan untuk memproteksi suatu unit tertentu seperti itu. Seperti pada trafo, trafo ini memiliki unit proteksi seperti OCR, kemudian diferensial, kemudian proteksi relay yang mendeteksi adanya gas tertentu ya. Jadi di dalam suatu trafo tersebut memang mengandung kandungan gas dari minyak trafo tersebut. Jadi kalau dulu saya belajar trafo itu adalah ibarat seperti tubuh manusia. Jadi dalam minyak trafo tersebut seperti darah. Jadi di dalam minyak trafo tersebut mengandung banyak kandungan. Jadi dari analisis di minyak trafo tersebut kita bisa mendapatkan suatu data di dalam trafo tersebut mengandung atau bagaimana kondisinya. Jadi ada DGE ya, di solver gas analysis, kemudian ada teorema kunci dan lain sebagainya yang digunakan untuk menganalisis dari suatu kondisi trafo tersebut. Kemudian di busbar, ya ini di busbar di uh, tegangan tinggi ya, itu juga terdapat suatu proteksi. Jadi di sini ada overcurrent, kemudian ada diferensial yang berfungsi untuk memproteksi suatu unit busbar ini atau yang biasa dikenal adalah bus protection ya atau bus pro. Itu bagaimana arus yang masuk dan arus yang keluar. Nah, itu apakah dalam kondisi stabil ataupun tidak stabil. Nah, yang selanjutnya adalah power quality. Nah, untuk power quality ini memang juga menjadi salah satu lingkup atau bahasan dalam suatu power system. Jadi, power quality ini biasanya kita mengukur ya atau memastikan dari harmonic distortion. Jadi memang dalam suatu penyaluran tenaga listrik itu salah satu kategori yaitu handal, aman, reliable dan memiliki kualitas tenaga listrik dalam penyaluran yang baik seperti itu. Nah, ini nanti akan dibahas terkait dengan yang menjadi standar dalam suatu power quality ini seperti apa. Nah, ini beberapa hal ya yang disebabkan dari buruknya power quality ini bisa dari pembangkitan, kemudian dari transmisi, dari distribusi, atau uh, sistem kelistrikan yang menggunakan atau mengkonsumsi suatu listrik tersebut. Nah, biasanya ini adalah dari suatu beban. Jadi dari beban-beban non-linear ya, seperti motor, kompresor, dan lain sebagainya yang menyebabkan suatu harmonik seperti itu. Sehingga di beberapa peralatan utility di industri itu banyak menggunakan filter atau kapasitor sebagai kompensator daya reaktif. Nah, ini adalah beberapa software ya, yang mostly digunakan sebagai power system engineer. Jadi secara besar atau kebanyakan ya power system engineer itu adalah suatu engineer yang memodelkan suatu sistem berdasarkan kebutuhan atau kondisi permasalahan tertentu. Nah, ini mungkin dari teman-teman pas saat praktikum juga sudah banyak menggunakan ya beberapa software power system yang ada di sini. Kalau dulu pada saat saya di UGM itu banyak menggunakan etap, kemudian
DSS. Nah, ini beberapa juga di silent. Nah, mungkin ada beberapa kampus lain yang sudah menggunakan PSSE atau PSCAD atau lainnya. Dan saya tambahkan lagi, nah ini biasanya banyak untuk penelitian yaitu MATLAB Simulink. Nah, ini saya tertinggal. Jadi eh, pada software MATLAB Simulink, nah itu kendalanya adalah kurang user friendly, atau ketika kita memodelkan suatu modeling yang sangat besar itu kurang cepat seperti itu. Jadi banyak digunakan adalah etap ataupun di silent, atau mungkin PSSE di beberapa utility, dan PSCAD ini ada untuk RMS simulation ya, atau transient. Nah, ini adalah penjelasan pada masing-masing software ya. Jadi di etap ini uh, fleksibel untuk digunakan, kemudian abundant resource, kemudian excellent ya untuk reportnya, kemudian di silent ini sangat cepat, mudah, dan cocok untuk transmisi, misalkan kita mau mengoptimize atau hosting capacity dan lain sebagainya. Jadi di silent ini lebih up to date gitu ya untuk sistem ketenaga listrikan atau power system. Kemudian PSS Singka, kemudian JME dan PSSE ini yang juga banyak di UP2P gunakan. Jadi di Siemens ini memang dia infonya PSSE ini bisa pengolahan yang terintegrated dengan sistem sekadanya. Jadi bisa kita dapatkan data data dari utility secara langsung. Kemudian untuk standar compliance yang Power System sering gunakan, di sini ada grid code ya, atau Permen ESDM nomor 20 tahun 2020, yaitu mengenai aturan jaringan sistem ketenaga listrikan. Nah, mungkin teman-teman, bapak-bapak dan ibu sekalian yang ada di sini bisa juga dilihat ya, untuk permen ini di dalamnya memuat ketentuan dan aturan jaringan seperti pada saat load flow, kemudian kurva daya reaktifnya harus seperti apa, kemudian pembangkit itu harus memiliki AGC dan anti islanding system, kemudian bagaimana standar dari harmonisa, kemudian LVRT dan HVRT ya, atau itu ya, high voltage rack drop, yang biasa kita gunakan untuk PLTB. Jadi di pembangkit listrik tenaga bayu itu yang memiliki putaran cadangan yang nanti bisa over ataupun bisa kurang. Jadi bagaimana pada saat kondisi aman. Nah, itu bisa dilihat pada aturan grid code. Dan bahkan masih banyak lagi untuk aturan di sini. Kemudian eh, pentingnya suatu power system dalam bidang ketenaga listrikan itu adalah sebagai engineering design dan perencanaan ya, yang kita bisa biasa mendevelop suatu single line diagram. Nah, ini teman-teman juga mungkin sudah familiar ya, icon-icon apa aja yang ada di sini, dan apabila mendapatkan suatu project yang seperti ini, kita bisa membuat modeling dan simulasi yang ada di suatu software seperti itu. Nah, ini adalah beberapa angka-angka penting ya tadi saya sebutkan dan digunakan dalam kebutuhan modeling nantinya. Nah, ini tidak terlepas dari data-data yang disediakan. Ini biasanya kita juga diperlukan seperti data template untuk mengetahui, misalkan di trafo ini memiliki impedensi berapa, kemudian uh, inrush current-nya berapa, dan uh, tipikal-tipikal yang lainnya. Nah, ini untuk proteksi kita bisa studi ya. Jadi di software baik etap maupun silent itu kita bisa melakukan studi proteksi untuk mendapatkan nilai setting value dari suatu relay ataupun LVCP yang nantinya bakal diimplementasikan. Nah, untuk setting-setting proteksi ini yang sekarang ini banyak atau masif dan sedang saya kerjakan itu
kebanyakan ada di data center seperti itu. Jadi data center ini membutuhkan nilai setting value berapa yang dimasukkan ke dalam suatu peralatan atau equipment dari mereka. Kemudian sebagai studi kelayakan kita bisa melihat ya bahwa mungkin ada suatu tambahan jaringan atau tambahan renewable energy yang lain, misalkan floating PV. Nah, sekarang ini saya juga setelah menyelesaikan ya untuk studi floating PV 10 MBP di Bintan, bagaimana dampaknya dan bagaimana sistem ini mempengaruhi apakah masih dalam comply dari suatu standar. Dan in paralel saat ini juga saya sedang ongoing paralel bersama PT UTB Acita Inti. Ini ada project untuk sistem BESS di mining industry seperti itu. Nah, ini untuk sebagai studi jaringan. Jadi untuk studi jaringan ini sangat penting ya. Kenapa saya sangat penting? Karena untuk pemasangan PLTS, khususnya PLTS atap dengan kapasitas lebih dari 100 kWp sesuai dengan Permen ESDM nomor 2 tahun 2024 ya. Nah, itu ada kebutuhan studi-studi jaringan ini. Jadi untuk memastikan pelengkapan dari dokumen perizinannya. Nah, ini teman-teman yang mungkin lagi booming ya atau punya solar PV enthusiast kayak gitu. Nah, itu berdasarkan regulasi tersebut dalam perizinannya ini pemasangan PV ini hanya setahun dibolehkan 2 kali, bulan Juli dan bulan Januari seperti itu. Jadi dalam perizinannya misalkan nanti melewati bulan tersebut, nah itu kita harus menunggu jatah dari bulan tersebut untuk perizinannya. Kemudian juga ada kuota ya per masing-masing lokasi. Nah, ini kuotanya nanti untuk detailnya bisa dilihat di Permen SDM tersebut. Kemudian ini untuk analisis perencanaan pembumian, ini salah satu result ya dari software ETAP. Ini saya kemarin mengambil dari artikel di Science Direct, di mana untuk pembumian ini sangat penting kita gunakan untuk perencanaan analisis. Jadi kita akan mendapatkan berapa nilai kedalaman yang optimal, kemudian berapa banyak root dari desain grounding yang kita buat ini seperti itu. Nah, ini dengan data input seperti soil resistivity dari pengukuran, kemudian kita dapatkan hasil studi-studi dari software ini, sehingga hasil kajian ini yang digunakan sebagai dokumen dalam perencanaan di suatu pembangunan atau konstruksi di proyek tertentu. Kemudian ini pentingnya power system di pengolahan data. Nah, ini mungkin ada teman-teman, bapak-bapak dan ibu yang sangat menyukai ya, misalkan terkait data, machine learning, big data dan lain sebagainya. Nah, ini pengolahan merit order. Jadi merit order ini adalah kita mengurutkan suatu pembangkit energi terbarukan berdasarkan biaya yang paling murah seperti itu. Biaya apa itu? Nah, itu adalah biaya pokok pembangkitan atau biaya pembangkitan suatu energi listrik. Nah, itu kira-kira berapa rupiah per kWh atau berapa sen per kWh-nya. Nah, ini juga sebagai power system engineer ini yang harus memahami seperti itu. Nah, ini adalah dispatch ya. Jadi sebagai power system dispatch dalam suatu pembangkitan itu juga sangat penting seperti itu. Nah, ini tadi saya lupa menyampaikan ya bahwa salah satu software juga yang digunakan di sistem ketenaga power system seperti software Plexos, kemudian software
Ya, Plexos. Nah, itu eh, sangat dibutuhkan seperti itu. Nah, kemudian untuk software-software yang lainnya, misalkan di Win itu bisa pakai WASP, kemudian di PV bisa pakai PVSys, kemudian ada yang Renewable Energy Enthusiast itu pakai Homer atau Leap dan lain sebagainya. Jadi cangkupan power system ini tidak terbatas pada studi kajian dan hanya perencanaan, tapi sangat luas seperti itu. Nah, nanti teman-teman tinggal menginginkan market dalam berkarir itu di bidang apa seperti itu. Nah, ini menggunakan software Plexos, jadi kita mendispatch ya. Jadi ini adalah suatu PLTS. Nah, PLTS ini dikombin dengan baterai, jadi baterainya yang akan mengisi pada malam hari ini. Nah, ini berupa discharge ya. Jadi discharge itu adalah kondisi baterai yang mengeluarkan. Nah, kemudian untuk chargingnya pada malam hari ini, malam hari ya. Kemudian ini juga ada curtailment. Jadi curtailment ini adalah pembatasan dari kapasitasnya. Kemudian yang hitam ini adalah PLTGU. Kemudian yang abu-abu ini adalah sebagai PLTP untuk baseloadnya. Dan oh ya sorry, untuk hitam PLTGU yang hitam bawah ini. Kemudian yang eh, hitam garis ini adalah bebannya seperti itu. Jadi bebannya segini ditopang dari PLTGU, PLTP, dan PLTS pada siang hari, kemudian baterai pada malam hari. Nah, ini adalah dispatch untuk mengetahui optimal dari suatu pembangkitan atau penyaluran pembangkit tersebut. Kemudian ini beberapa prospek karir ya sebagai Power System Engineer. Tadi saya nyampaikan bahwa nanti teman-teman atau Bapak Ibu tinggal mencari marketnya. Jadi sebagai suatu seorang yang ahli dalam bidang Power System Engineer ini bisa berkarir di EPC company, kemudian di konsultan atau di owner engineer atau di operation and maintenance. Saya izin charger bentar ya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk prospek karir sebagai poststem engineer. Nah, ini untuk EPC atau untuk konsultan ini sangat banyak ya. Ataupun owner ini juga sangat banyak. Nah, ini owner yang utama bisa masuk ke PLN, Pertamina Power, Pertamina Renewable Energy, kemudian Vale, Medco, atau ke ini ya industri di aman mineral, kemudian di Freeport dan lain sebagainya. Kemudian di EPC ini juga sangat banyak, baik EPC lokal maupun EPC internasional seperti Dosan, kemudian eh, ini ya McConnell Dowell yang dari Australia, ataupun EPC ketenaga listrikan itu ada Omexon dan lain sebagainya. Nah, ini konsultan yang saat ini saya saat ini saya in charge di perusahaan konsultan. Saya di PT Prima Energy Consult. Nah, ini lokal konsultan ya di Bintaro. Kemudian mungkin banyak yang dari internasional seperti ILC, BK, kemudian AFRI dan lain sebagainya. Nah, ini di industri EPC ya, terutama mungkin memang di industri EPC ini banyak dikonstruksi, tapi sebagai proses engineer atau di engineer EPC kita bisa masuk di ranahnya dalam saat perencanaan atau stage planning, karena di EPC ini biasanya mulai dari RFP, kemudian pembukaan RKS. RKS ini adalah buku lelang ya. Kemudian kita mengikuti unwishing hingga nanti consigning. Jadi pada consigning ini kita dari EPC memiliki suatu desain, kemudian dari owner memiliki desain, dan desain yang telah dibuat itu nanti dicocokkan dan didiskusikan bersama.
Kemudian di konsultan jelas ya, jadi di konsultan ini memang banyak perencana. Kemudian di industri OM, jadi di industri OM ini nanti akan menganalisis misalkan dari industri teman-teman itu memiliki studi kasus gangguan dan lain sebagainya. Nah, ini ada beberapa contoh lowongan post system engineer ya. Jadi memang kebutuhan lowongan post system engineer itu memang ada yang secara spesifik menyebutkan dibutuhkan post system engineer, tapi ada juga yang electrical engineer seperti itu. Nah, ini adalah keduanya adalah konsultan company ya. Yang kuadran ini dulu saya yang instansi sana. Kemudian untuk Maersk Consulting ini suatu konsultan dari Aussie ya atau Australia. Nah, teman-teman bisa melihat ya, jadi memang kebutuhan requirement ini banyak sekali software-software yang dibutuhkan. Tapi teman-teman bisa memulainya dari salah satu software, misalkan teman ahli di etap atau ahli didik silent seperti itu. Nah, itu yang nanti bisa diceritakan pada saat wawancara. Nah, dan selebihnya ini bisa nanti dipelajari pada saat sudah bekerja seperti itu. Nah, ini ya sebenarnya software post system itu adalah ya itu aja kayak gitu. Ini Disk Silent, kemudian ETA, PSSE, kemudian Power Factory ini Disk Silent, PSSE, ETA atau PCAD. Nah, ini beberapa juga harus bisa ya seperti otomasi. Nah, otomasi ini berbeda dengan yang ada di industri. Kita lebih banyak otomasi dalam pengolahan data. Nah, ini pengolahan bisa menggunakan Python atau Silent Programming Language seperti itu. Jadi Silent ini bisa berlaku atau bisa berposisi ya sebagai software MATLAB. Jadi di MATLAB itu kan bisa ada codingannya. Itu pun di Silent juga bisa seperti itu. Dan di Silent ini juga bisa dihubungkan ya ke suatu sistem SCADA dengan nama OPC seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk penyampaian atau pemaparan materi atau teori. Semoga apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini untuk teori ini bisa dipahami dan bisa masuk sehingga bisa memberikan gambaran secara luas kepada teman-teman atau Bapak Ibu yang ada di sini. Nah, untuk selanjutnya saya akan coba hand on ya menggunakan software di Silent. Nah, ini Bapak Ibu mungkin ada yang sudah install pada software tersebut. Jadi untuk softwarenya sudah tertampil ya. Aduh, malah ini. Sudah Pak, sudah muncul. Iya. Nah, ini adalah salah satu contoh software di Silent Power Factory dengan versi 15.1. Nah, ini saya mengambil dari example ya. Jadi teman-teman nanti yang sudah install itu walaupun belum memiliki suatu project tertentu, nah ini bisa dilihat dari salah satu contoh yang ada di sini. Ini ada LV Distribution Network, kemudian MV Transmission, Industrial, dan lain sebagainya. Nah, nanti tinggal dibuka aja di sini. Nah, ini kebetulan sudah saya buka. Kemudian di software ini teman-teman juga bisa melihat nih tutorial yang ada di sini. Misalkan kita klik show video. Nah, ini akan tertampil In this example of a tutorial-tutorial transmission gitu. system, we will activate study case number 1, named low flow. To activate the study case, we will rely on the Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada beberapa tool ya, misalkan kayak secara basic kita melakukan studi load flow seperti itu. Nah, ini mungkin teman-teman kurang familiar ya icon-iconnya ini seperti apa. Bagaimana kok seperti ini? Nah, ini bisa dilihat dari SLD yang ada di sini. Nah, ini adalah
SCD modeling yang ada di software Silent ya. Nah, ini sudah di running ya untuk load flow-nya. Kemudian untuk melihat hasilnya kita bisa melihat atau mengambil dari gambar di sini. Nah, ini kurang lebih untuk hasil load flow-nya untuk nilai tegangan. Nah, ini di Silent ini lebih mudahnya kita bisa mensortir ya. Jadi kita tinggal klik. Nah, ini bisa langsung diurutkan dari urutan tertinggi atau yang penamaannya kayak gitu. Nah, ini dari kecil ke tinggi atau dari tinggi ke kecil kayak gitu. Kemudian ini untuk hasilnya. Nah, hasil ini kita bisa modifikasi ataupun kita bisa kurangi atau tambahkan. Misalkan saya menginginkan sub point yang lain. Nah, ini bisa dilihat dari sini. Ketika kita ingin menampilkan apa kayak gitu. Katakanlah kita ingin menampilkan lossesnya, jadi kita bisa klik aja. Nah, ini akan tertampil ya untuk lossesnya seperti ini, ataupun untuk menghilangin juga kita bisa. Kemudian untuk hasilnya ini kita bisa sangat mudah kita copy paste ya, langsung muncul di Excel. Jadi ini adalah kemudahan dari software Dixilent itu sendiri. Jadi di Dixilent ini bisa memiliki suatu database. Nah, database ini sudah comply dengan Microsoft Office ya. Jadi misalkan di Excel kayak gitu. Nah, ini kita bisa dapatkan hasilnya dengan kemudahannya. Kemudian ketika kita ingin simulasi yang lainnya itu kita bisa melihat yang ada di sini. Ini ada software simulasi apa aja. Sebagai contoh, di sini kan untuk pembawaannya sudah ada transient stability. Nah, itu saya coba running. Kemudian ini eigenvalue-nya. Kemudian kita bisa melihat nih. Ini adalah grafik pergerakan dari hasilnya. Nah, ini grafik ini grafik apa? Nah, ini grafiknya adalah rotor angle di generator S51, generator S121 dan S11. Kemudian untuk mendapatkan berapa sih nilai batas bawahnya, kita bisa klik di sini dan pemberian. Nah, ini untuk waktunya 0,89 itu didapatkan 21,69 degree. Kemudian untuk batas atas pun sama kayak gitu. Nah, ini hasil dari simulasi softwarenya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk